Mungkin pertanyaan sesuai judul video ini pernah muncul di kepala lo. Lo sekarang bisa jadi udah memasuki usia 20-an. Udah mulai punya pemasukan dan mulai ngerasain gimana rasanya mengelola uang yang kadang agak ribet gitu. Di saat bersamaan pengen banget buat nabung, tapi di saat bersamaan juga pengen buat belajar investasi biar punya duit tambahan. Akhirnya kepikiran deh, kalau misalnya mau mulai investasi harus kayak gimana ya mulainya. Kalau misalnya lo punya pertanyaan kayak gitu, selamat lo datang di video yang tepat karena di sini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya mulai investasi, terutama kalau lo ada di umur 20-an. So, stay tune di satu video sebelum tidur ini supaya lo bisa dapet insight-nya. Oke, kalau misalnya lo di sini umurnya masih kurang dari 20-an atau lebih dari 30 misalnya, kenapa sih fokus di video yang umurnya 20-an aja? Well, menurut gue pribadi, video ini sebenarnya bisa ditonton juga sama lo yang belum atau lebih dari umur 20-an. Karena ya, cara-cara yang gue sampein ini sebenarnya cocok banget buat di umur berapapun, terutama yang pemula ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau di umur 20-an ini banyak banget orang yang baru mulai, terutama ngelola duit. Mungkin lo pernah denger ya kalau di umur 20-an ini rawan banget sama yang namanya quarter life crisis atau krisis umur 20-an. Nah, biasanya krisis ini ditandai sama perasaan cemas dan lo kebingungan. Jadi kayak kitanya ya berjuang buat nyari kestabilan di ya banyak kebingungan ini. Nah, dari dalam diri lagi ngalamin quarter life crisis, malah dari luarnya juga nggak stabil. Kayak pandemi, terus ya masalah PHK, mungkin lo belum dapat kerjaan juga, ya banyak lah. Dengan persoalan tadi sebenarnya investasi bisa jadi sumber overthinking baru. So, gue harap ya semoga video ini bisa ngurangin overthinking lo ya. Pertama-tama, kalau misalnya kita ngomongin investasi sendiri ini sebenarnya bisa berbagai macam. Jadi, nggak cuma ngomongin uang aja. Karena pada dasarnya investasi ini adalah lo menaruh modal, bisa uang atau aset apapun, ke dalam suatu aktivitas, suatu benda, suatu pihak, suatu lembaga, biar bisa untung. Gitu setelah sekian waktu tertentu. Nah, karena investasi melibatkan lo ngeluarin sesuatu dengan harapan mendapatkan keuntungan balik, pertanyaan paling pertama yang perlu lo jawab adalah, emang tujuannya apa? Gitu, keuntungannya tuh buat apa sih? Nah, setiap orang kan punya kebutuhan, punya keinginan, punya kondisi yang beda-beda. Dan ini juga artinya tujuan orang juga beda-beda, dan ya yang dipilih instrumen investasinya juga beda-beda gitu. Jadi mungkin buat lo ada yang investasinya di langganan majalah misalnya, biar lo bisa dapet ya scientific resources. Tapi ada juga misalnya yang let's say lo beli reksadana gitu, karena tujuan lo adalah return berupa uang gitu dalam jangka waktu pendek misalnya. Nah, itu sah-sah aja sih. Dua-duanya sebenarnya kehitung investasi, cuman beda bentuk. Yang satu investasi di pendidikan misalnya, dan pengembangan diri, karena langganan majalah yang isinya riset. Sementara ya yang satu lagi investasinya di keuangan gitu. Jadi ya yang paling penting tahu tujuan aja. Nah, investasi itu sebenarnya bisa dibagi jadi beberapa tujuan berdasarkan waktu. Kayak misalnya pertama ada tujuan jangka pendek buat yang kurang dari 3 tahun, atau ada tujuan menengah yaitu 3-5 tahun, kayak misalnya lo mau S2 gitu, dalam beberapa tahun ke depan, atau bisa juga tujuan ya jangka panjang, misalnya di atas 5 tahun kayak dana pensiun gitu. Nah, ketika lo udah nentuin tujuan lo, terus kayak time horizonnya itu misalnya berapa tahun ke depan atau berapa bulan mungkin ya, nah lo bakal dapet gambaran yang lebih jelas soal ya investasi keuangan ini. Jadi lo nggak tergoda buat ngeluarin si keuangan lo ini secara spontan. Tapi sebenarnya tujuan aja ya itu hanya salah satu ya, itu baru di awal. Itu nggak cukup buat bikin lo siap untuk benar-benar berinvestasi. Salah satu artikel dari CNBC bilang kalau alasan orang ya bisa ketipu sama investasi bodong sebenarnya adalah orang yang udah punya tujuan yang jelas. Misalnya pengen beli rumah gitu atau pengen apain. Tapi literasi finansial mereka rendah. Makanya kayak ikut investasi karena ngetren aja, akhirnya biasanya rugi. Nah, literasi finansial ini bisa banget dimulai dengan lo tahu gitu ya, selain tadi tujuan, sekarang lo harus tahu juga definisi jenis-jenis investasi keuangan, kayak yang ada di layar ini, dan gimana resiko investasinya masing-masing. Nah, kalau misalnya lo masih belum ngerti sama definisi di layar tadi, ya tenang aja sih, lo mungkin gak sendirian. Dan ya gue sebenarnya punya rekomendasi sosok terpercaya buat lo datengin. Nah, buat mengurangi orang-orang yang ketipu karena investasi yang mungkin penipuan atau investasi bodong, dan juga buat ngebantu lo yang mungkin ngerasa lo belum punya kemampuan finansial atau financial literacy yang mumpuni,
gue mau ngenalin yang namanya Indo Premier, atau biasa dikenal sebagai IPOT. Nah, Indo Premier itu adalah layanan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal. Indo Premier adalah supermarket reksadana terbesar di Indonesia, dan sampai detik ini Indo Premier sebenarnya udah punya lebih dari 250 produk reksadana, dan 40 manajer investasi yang semuanya bisa lo akses lewat aplikasi IPOT. Di aplikasi IPOT ini, kalau misalnya lo mau beli atau ngejual reksadana, lo bisa terbebas dari biaya transaksi, jadi lebih murah, karena IPOT nggak ngambil keuntungan sama sekali dari sana. Dan selain bebas transaksi, IPOT ini sebenarnya cocok buat para pemula yang masih buta buat nabung reksadana. Keberadaan fund evaluator gitu ya. Jadi ada fund evaluator di IPOT ini yang bakal ngebantu lo untuk ngasih tahu mana reksadana yang performanya oke dan mana yang performanya mungkin naik turun. Dan dengan ini lo jadi nggak gampang kebingungan. Dan semisal lo masih ada kebingungan gitu ya, mau beli produk reksadana yang mana, lo bingung nih, ada fitur fund comparison buat ngebandingin mana produk reksadana yang performanya konsisten dan mana yang enggak. Kalau misalnya lo udah cukup paham nih soal gimana caranya jual beli reksadana, terus lo mau nyoba nih buat merhatiin performa produk reksadananya, di aplikasi ini juga ada fitur fund chart yang bakal mempermudah lo buat evaluasi gimana sih kinerja produk ini sebelumnya gitu. Jadi historinya lo tahu dan gimana kinerja yang memang lo butuhin. Tapi kalau misalnya lo termasuk orang yang nggak suka merhatiin gitu ya, kinerja produknya kayak gimana, dan ya lo memilih buat ya udah top up terus gitu ya, nabung terus tanpa dilihat, jadi kayak buat long term aja, aplikasi IPOT juga ada fitur yang namanya auto investment. Jadi setiap bulannya bakal bisa auto invest, jadi nggak perlu repot-repot, dan cocok buat lo yang suka kelupaan buat nabung. Jadi tiap bulan tuh bakal ke auto debit. Nah, tadi kan gue mungkin ngebahasnya banyak soal reksadana, tapi sebenarnya IPOT ini bukan cuma bisa dipakai buat reksadana, tapi juga bisa buat saham, buat exchange trade fund atau ETF, dan juga buat obligasi. Semuanya cukup di satu rekening dan satu aplikasi IPOT aja. Nah, kalau misalnya lo nanya gitu ya, ini bisa dipercaya atau enggak sih? Well, IPOT ini sebenarnya udah menangin banyak banget award, termasuk salah satunya Best Retail Broker in Indonesia 2021, versi Alpha Southeast Asia Awards. Jadi ya, lo tentuin sendiri aja sih, ini udah terpercaya atau belum. Kalau dari gue pribadi sih ya udah pasti terpercaya sih. Toh, banyak yang pakai juga. Nah, informasi lebih lanjut soal cara buat ngedownload aplikasinya bisa lo klik di description box. Buruan download, daftarkan diri lo, dan setelahnya lo bisa langsung pakai. Semua registrasinya bisa dilakuin 100% online, nggak perlu kemana-mana, dan nggak ada minimum deposit. Jadi ya, semua nggak pakai lama, dan gampang banget buat dilakukan, ya karena semua bisa investasi. Oke? Nah, tadi gue udah ngasih tahu tentang aplikasinya. Terus kayak apa lagi nih yang bisa lo tahu gitu. Nah, selain literasi finansial yang rendah, sebenarnya alasan kenapa orang gampang banget ketipu sama investasi yang bodong gitu ya, adalah karena mereka mau ngedapetin untung cepet dan banyak dalam waktu singkat. Nah, iming-iming ini yang sebenarnya bikin orang jadi gegabah. Misalnya pinjam uang buat investasiin, gadein rumah, gadein aset gitu ya. Terus ya akhirnya ambiar tuh rugi gitu kan. Nah, makanya sebelum benar-benar investasi, pastiin lo punya literasi yang mendalam soal kondisi keuangan. Jadi bukan cuma soal pengetahuan tentang saham, tentang reksadana, tapi juga perhatiin resikonya soal kondisi keuangan lo. Bisa dimulai dari pisahin dana yang masuk jadi 3 hal misalnya. Jadi kayak lo bagi-bagi buat kebutuhan sehari-hari, terus buat dana darurat, terus baru dana yang memang dana dingin gitu buat diinvestasiin. Nah, dana yang diproyeksikan buat investasi itu ya memang dana yang dikeluarkan, jadi nggak usah disentuh buat investasi itu. Jadi kalau misalnya nanti kena resikonya, which pasti ada, kalau dalam investasi pasti ada resiko rugi, ya keuangan kita nggak hancur banget lah, karena kita udah siap. Nah, kalau misalnya lo sampai sini masih belum terlalu paham soal ya financial literacy gitu ya, tentang investasi, nggak apa-apa, berarti PR utamanya adalah perbanyak pemahaman lo soal bidang ini gitu ya, di channel ini, di channel 1% atau langsung dari IPOT, ya silakan. So, selamat belajar lebih banyak soal investasi karena pada dasarnya ya, gue sih percaya bahwa semua orang, siapapun itu ya, berhak dan ya tentu bisa untuk berinvestasi. Gue Evan dari 1%, well, thanks.